Pemerintah daerah terus mewaspadai banjir yang masih mengancam. Jamaah haul Grus kumpul dari berbagai daerah dan luar negeri telah tiba di Martapura. Guna keamanan dan kenyamanan jamaah haul Grus kumpul, Polda kerahkan 1.500 personil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Panua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Jumat 3 Januari 2025. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kami awali pemirsa informasi dari Kalimantan Selatan hari ini. Beberapa daerah di Kalimantan Selatan saat ini mulai terendam banjir meski dengan skala kecil. Meski demikian pemerintah daerah diminta tetap waspada. Beberapa daerah di Kalimantan Selatan mulai terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi, seperti Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Banjar. Meski demikian, banjir yang terjadi masih dalam batas penanganan kabupaten dan kota. Berbeda jika banjir yang terjadi semakin meluas dan banyak yang terdampak. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengaku, sesuai dengan tingkat tanggung jawab, banjir yang terjadi masih dalam skala tanggung jawab dan kewenangan kabupaten kota. Sehingga belum sampai pada tingkat provinsi, meski demikian masyarakat dan pemerintah daerah diminta agar tetap waspada dan siaga jika banjir meluas. Ya, jadi kalau banjir sebenarnya ini kan kalau di daerah artinya memang karena ada laporan, karena bila banjir yang belum membahayakan itu bukan ranahnya daripada provinsi. Jadi ditangani oleh daerahnya masing-masing. Tapi kalau sudah parah, nah itu baru nanti dari pimpinan kita yang terjun ke daerah-daerah. Atau di Banjarmasin, di Banjarmasin kan itu kita menghadap pasang surut. Maksudnya pasang surut hari hujan pulang gitu. Tapi mudah-mudahan cepat habisnya surutnya itu. Beberapa daerah di Kalimantan Selatan yang sebelumnya terdampak akibat curah hujan tinggi seperti daerah pinggiran di Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Banjar. Khusus Banjarmasin menurut Muhyiddin, faktor air pasang yang memicu rob juga mempengaruhi ditambah intensitas hujan yang tinggi. Waspada serangan buaya saat banjir rob, warga Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu melakukan patroli bersama petugas damkar setempat berbekal alat seadanya mengelilingi kawasan pemukiman yang tergenang air. Warga RT 1 Kelurahan Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, terpaksa melakukan patroli keliling permukiman warga yang terdampak banjirop bersama petugas damkar dengan berbekal alat seadanya Kamis malam. Warga melakukan patroli lantaran hewan buas jenis buaya muara kerap masuk ke permukiman saat terjadi banjirop. Dengan berbekal alat seadanya seperti senter dan tongkat kayu, warga dan petugas damkar menyusuri jalan terendam setinggi lutut orang dewasa sambil memeriksa semua sudut demi memastikan tidak ada buaya yang masuk ke permukiman. Menurut Ketua RT setempat, buaya berkeliaran saat banjirop lantaran kawasan permukiman berada dekat muara sungai yang merupakan habitat buaya. Selain itu, buaya berkeliaran masuk ke permukiman juga mengincar hewan ternak seperti ayam dan itik milik warga. Banjirop biasanya di bulan 12 sampai di awal-awal bulan 1. Biasanya pasang rop cuma di bulan itu aja. Paling ya kalau pasang itu sekitar 2 jam lah. 2 jam, setelah itu turun kembali. Bahayanya yang kita khawatirkan ya kalau ada buaya atau ular, mudah-mudahan lah tidak ada timbul, itu aja kita khawatirkan untuk warga. Sebelumnya memang sering Pak? Sering naik. Okay. Sebelumnya, banjirop yang melanda sejumlah kawasan di Kelurahan Batu Licin terjadi dalam 4 malam berturut-turut. Meski banjirop hanya berlangsung dalam beberapa jam, namun ancaman kemunculan buaya muara kerap meresahkan warga saat beraktivitas di luar rumah. Hakim TVRI Kalimantan Selatan.
Diduga gara-gara tongkat penyangga yang lapuk, rumah beton 2 lantai di Jalan Mahat Kasan, Kelurahan Kuripan, Kota Banjarmasin, ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun rumah warga lainnya ikut terdampak rusak lantaran terkena runtuhan material bangunan. Sebuah rumah beton 2 lantai yang berada di Jalan Mahat Kasan, Kelurahan Kuripan, Kota Banjarmasin mendadak ambruk. Selain material bangunan yang runtuh hingga nyaris rata dengan tanah, posisi bangunan juga bergeser dari titik awal. Tak ada korban jiwa dalam musibah yang terjadi sebab rumah semi permanen ini diketahui sudah lama kosong ditinggal pemiliknya. Menurut warga, saat kejadian terdengar bunyi patahan yang cukup keras dan terasa getaran hingga ke rumah-rumah yang berada dekat dengan bangunan. Kuat dugaan robohnya rumah akibat tongkat penyangga yang sudah lapuk hingga tidak kuat menahan beban bangunan. Kalau kejadian secara pasnya lah mungkin kita kurang tahu, tapi dapat info dari salah satu warga yang kena dampaknya sekitar jam 00.15. Kalau kosongnya hampir 2 tahun kayaknya. Habis kejadian ada mobil kebakar dulu terakhir. Habis itu pindah, kosong dari itu. Artinya kemungkinan besar itu karena untuk fondasi rumah tidak sesuai dengan bangunan. Saat kejadian kondisi kosong ya? Ya, untuk kejadian kondisi kosong. Kalau dampaknya sendiri mungkin? Dampaknya memang ada 1 buah rumah warga di belakang dari bangunan roboh itu yang terkena tumpukan dari bangunan yang roboh. Sementara akibat peristiwa ini, rumah warga lainnya ikut terdampak rusak lantaran terkena reruntuhan material bangunan yang ambruk. Kerusakan sedang terjadi di bagian dapur dan sebagian tongkat pondasi juga ikut bergeser karena terdorong bangunan yang runtuh. Jadi dia perlahan makin lama makin kenceng lah suaranya. Langsung ada bunyi reruntuhan dan rumah ini goyang. Goyang kayak gempa lah. Setelah saya lihat melalui jendela, ternyata rumah di belakang itu runtuh, roboh habis. Dampaknya ya rumah sisi belakang kami itu hancur total karena ketimpaan beton kan. Jadi ada bagian dapur, bagian WC itu terdampak. Pemilik bangunan yang ambruk sendiri memastikan pertanggungjawaban terkait dampak kerusakan rumah lain yang ikut terkena reruntuhan. Selain itu, rumah 2 lantai ini rencananya juga langsung dibongkar total sebab dikhawatirkan material runtuh akan kembali bergeser dan mengenai rumah lainnya. Informasi seputar haul guru sekumpul akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang 4 batu sapir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, jelang haul ke-20 Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Qoni atau Abah Guru Sekumpul, wilayah Martapura, Kabupaten Banjar sudah dihadiri tak sedikit jamaah dari berbagai daerah. Terlihat pada pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Syarus Solihin Sekumpul, jamaah meluber ke jalan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Ribuan umat muslim sholat Jumat berjamaah di Masjid Syarus Solihin Sekumpul depan Martapura, Kabupaten Banjar siang tadi. Jamaah sholat Jumat ini tak sedikit diantaranya warga luar Kabupaten Banjar yang telah tiba di Martapura untuk hadiri haul ke-20 Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Qoni atau Abah Guru Sekumpul. Haul Abah Guru Sekumpul dilaksanakan di Sekumpul Martapura setiap tanggal 5 Rajab. Salah seorang jamaah datang dari Kalimantan Tengah, Saipul, mengaku sampai di Martapura pada Kamis kemarin dan kagum melihat banyaknya orang untuk menghadiri haul Abah Guru Sekumpul. Sangat luar biasa sih menurut saya. Ini hitungannya terbesar lah. Kayaknya setahu saya itu ya, sepengalaman saya itu jamaah sholat Jumat terbanyak. Haul Abah Guru Sekumpul setiap tahun dihadiri tak sedikit jamaah dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri. Beberapa tahun terakhir jumlah jamaah mencapai jutaan dan tahun lalu diperkirakan lebih dari 3 juta orang. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memastikan pemerintah provinsi mendukung peringatan haul Guru Sekumpul. Di antaranya dengan membuat posko dalam membantu kelancaran kegiatan haul ulama karismatik Kalimantan Selatan tersebut. Haul Ulama Karismatik Kalimantan Selatan Kiai Haji Zaini bin Abdul Qoni atau biasa disebut Guru Sekumpul tinggal 3 hari lagi. Sebelumnya diprediksi sekitar 3 juta warga dari berbagai penjuru, tidak hanya Kalimantan Selatan dan Pulau Kalimantan, tetapi juga luar pulau akan hadir dalam haul kali ini. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengaku pemerintah mendukung kelancaran pelaksanaan haul kali ini, diantaranya dengan adanya posko untuk pelayanan jamaah haul. Menurut Muhyiddin, koordinasi juga terus dilakukan agar jamaah haul yang datang bisa terlayani dengan baik, terutama pihaknya juga akan melakukan pemantauan kesiapan jelang haul. Hanya kita menyiapkan posko-posko, ada beberapa posko, mungkin peninjauan besok mungkin besok ada besok. Jumat, habis Jumat karena seperti jadwal hari ini jadwal padat. Jadi karena kita kontrol dan kita melayani juga ada sumbangan kayak telur, Italo itulah, sumbangan Italo, iwak ada. Jadi telurnya Italo itu ada beberapa ton, iwak pun ada beberapa ton. Nah, jadi yang menyamarkan aja lah kepada orang yang membuat posko-posko. Orang nomor 1 di Kalimantan Selatan ini juga berharap haul berjalan dengan lancar, sehingga kesiapan posko yang didirikan oleh Pemprov Kalimantan Selatan bisa membantu para jemaah saat datang dan kembali ke daerah masing-masing. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Selama 5 hari, angkutan sumbu 2 ke atas dibatasi beroperasi saat haul Guru Sekumpul. Sopir angkutan sangat mendukung dan pembatasan ini justru membuka kesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan selama haul Guru Sekumpul. Selama 5 hari terhitung dari tanggal 3 Januari hingga 7 Januari 2025, kendaraan angkutan sumbu 2 ke atas dilarang melintas di wilayah kota Banjarbaru. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas serta untuk menjaga kelancaran prosesi kegiatan 5 Rajab 1446 Hijriah yang diperkirakan akan dihadiri jutaan jamaah dari berbagai daerah di Indonesia. Meski demikian, ada pengecualian bagi angkutan komoditi yang sangat vital diperbolehkan beroperasi di wilayah kota Banjarbaru pada 5 hari ini, yakni seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan sembako, dan barang antaran pos. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Banjarbaru Adi Royan mengatakan pembatasan ini merupakan tindak lanjut dari edaran Gubernur Kalimantan Selatan. 5 hari pembatasan ini pihaknya akan melakukan monitoring terhadap angkutan sumbu 2 ke atas di jalan-jalan utama kota Banjarbaru. Jika kedapatan beroperasi, sanksi tilang akan dilayangkan. Kami tentunya dari Dishub Kota Banjarbaru akan melakukan monitoring kepada armada-armada yang melintas di jalur utama seperti Jalan Ayani, Trikora. Kami akan melakukan himbauan agar tidak
melintas di Kota Banjarbaru pada tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, yaitu dari tanggal 3 Januari hingga tanggal 7 Januari. Sementara ini kami masih bersifat himbauan, dan himbauan kami tidak diindahkan, ada kemungkinan akan kita gunakan sanksi tilang. Tapi kami ini karena kegiatan ibadah itu kami sangat berharap sekali kerjasama dari pemilik perusahaan. Sementara salah seorang sopir angkutan Muhammad Riki Setiawan mengaku mendukung penuh kebijakan ini, bahkan perusahaan memberikan waktu cuti selama 5 hari. Dengan adanya pembatasan justru membuka kesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan selama haul guru sekumpul. Ada keberatan, setuju aja kayak itu diberi batasan sampai 5 hari kan. Soalnya kan orang Banjarbaru juga, haulan juga kayak itu. Ada. Soalnya dari perusahaan sudah memberi juga 3 kali biasanya. Kehaulan juga tuh lah. Ya semoga lancar aja gitu. Kebijakan pembatasan melintas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kelancaran acara haul guru sekumpul yang setiap tahunnya menjadi salah satu momen besar bagi para jamaah. Diharapkan dengan adanya pengaturan lalu lintas yang ketat, semua jamaah dapat menikmati acara dengan lebih aman dan nyaman. Jelang puncak haul guru sekumpul ke-20, jamaah dari luar Kalimantan Selatan mulai berdatangan dan padati rest area di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jemaah luar Kalimantan Selatan harapkan adanya arahan jalan dan pengarah jalan karena masih banyak jemaah yang baru pertama kali menuju sekumpul. Jemaah haul guru sekumpul ke-20 mulai padati berbagai titik rest area di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, salah satunya di halaman Masjid Agung Riyadus Sholihin Barabai. Adapun jemaah yang beristirahat di wilayah Barabai mayoritas merupakan warga Kalimantan Timur seperti Abidin Sah warga Tenggarong yang sudah melakukan perjalanan bersama 2 anaknya sejak Kamis subuh lalu. Ia menyebut jalanan dan rest area sudah ramai sejak dari Panajam. Sebagai jemaah luar Kalimantan Selatan, ia mengharapkan adanya arahan jalan menuju sekumpul karena banyak jemaah yang baru pertama kali menuju sekumpul sehingga sangat membutuhkan arahan jalan. Panajam sudah ada rest area, tahun ini lebih membludak sesuai dengan jamaahnya membludak, jadi rest areanya membludak juga. Arahan jalan aja kayaknya karena banyak jamaah yang nggak paham daerah jalan yang mana menuju daerah sekumpul. Jadi harapan kita dari jamaah luar, khusus dari luar yang mungkin belum pernah ke sekumpul, dia banyak nggak paham mana arah yang harus dituju. Jadi kebanyakan buka Google Map. Ya kalau Google Map itu pas lagi ada sinyal, kalau lagi sinyal lost gitu. Jadi harapannya ke depannya mungkin lebih arahan jalan aja. Pengarah jalan nih. Kalau untuk jamuan, insya Allah luar biasa. Mulai dari Panajam sampai di sini itu luar biasa. Abidin Sah menambahkan seluruh rest area menyambut jemaah haul dengan hangat serta jamuan lengkap. Selain menyediakan makanan dan minuman gratis, rest area di halaman Masjid Agung Riyadus Sholihin juga tersedia layanan kesehatan hingga Senin 6 Januari 2025 mendatang. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan menurunkan 1.500 personilnya untuk melakukan pengamanan di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar pada momen 5 Rajab 1446 Hijriah. Jamaah diminta patuhi arahan petugas dan relawan di lapangan. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan mengerahkan 1.500 personil untuk pengamanan haul Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul ke-20 di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Pengamanan ini telah disiapkan dan disiagakan secara penuh mulai Sabtu 4 Januari hingga Senin 6 Januari 2025. Namun sejak awal pekan ini personil polisi telah dikerahkan terutama untuk mengatur arus lalu lintas karena jamaah dari luar Kalimantan Selatan mulai berdatangan ke kawasan sekumpul di Kota Martapura. Selain itu, Polda Kalimantan Selatan mencatat ada 32.000 relawan dengan ratusan posko baik posko relawan kesehatan maupun dapur umum. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengimbau jamaah yang mulai berdatangan dan ingin berangkat ke sekumpul agar mematuhi arahan petugas dan relawan di lapangan. Kepada para jamaah, saya berharap agar mengikuti petunjuk dan rambu-rambu yang telah disiapkan dari petugas
dan relawan di lapangan, dan apabila menemui kesulitan atau hambatan, tolong dihubungi petugas-petugas dan relawan yang menggunakan atribut yang ada di lapangan. Selain memberikan pengamanan maksimal, Polda Kalimantan Selatan juga membuka dapur umum dan posko kesehatan bekerja sama dengan tim Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dan Dinas Kesehatan setempat. Jamaah diharapkan tidak terpisah dari rombongan jika menghadapi permasalahan segera melapor ke posko pengamanan atau petugas keamanan terdekat. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, atur kedatangan dan kepulangan jamaah haul guru sekumpul Polres Banjarbaru bakal terapkan jalur satu arah. Rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk kenyamanan akses bagi jemaah untuk menghadiri dan kepulangan dari haul. Mengantisipasi kemacetan kendaraan saat arus balik jemaah haul Abah Guru Sekumpul ke-20, Kepolisian Resort Banjarbaru bakal memberlakukan rekayasa arus lalu lintas serta melakukan sistem satu jalur atau one way di Jalan Ahmad Yani. Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan baik dari kedatangan maupun kepulangan jemaah dari haul. Total ada 307 personil kepolisian diterjunkan untuk melakukan plotting di 124 titik yang tersebar di seluruh kota Banjarbaru. Selain itu, untuk mempermudah para jemaah, kepolisian juga menyiapkan ratusan penanda jalan dari petunjuk arah, penutupan jalur hingga penanda larangan parkir yang akan dipasang di sejumlah titik di ruas-ruas jalan. Kasat Lantas Polres Banjarbaru AKP Embang Pramono mengatakan ada 124 titik plotting yang akan dipantau 307 personel kepolisian di wilayah Banjarbaru. Kemudian untuk memperlancar arus, Satlantas Polres Banjarbaru akan melakukan rekayasa arus lalu lintas baik untuk kedatangan maupun kepulangan jamaah. Adapun untuk kepulangan akan diberlakukan satu jalur dari Bundaran Simpang 4 sampai Bundaran Kilometer 17. Kepulangannya mengingat pada saat acara itu dilaksanakan malam hari, tetap kepada masyarakat untuk memperhatikan keselamatan di masing-masing. Tolong diingatkan di mana menempatkan atau memarkirkan roda kendaraannya. Yang dilakukan pada saat pulang nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas, yaitu dibentuk one way atau satu jalur dari Simpang 4 Bundaran Banjarbaru sampai nanti ke batas kota Banjarbaru, yaitu di kilometer 17. Jemaah juga diimbau agar tetap mematuhi arahan petugas. Jangan memarkirkan kendaraannya di bahu-bahu jalan di wilayah Banjarbaru yang dapat menimbulkan kemacetan.
Selain itu juga, para jemaah saat berkendara diminta lebih berhati-hati agar terhindar dari musibah kecelakaan di jalan raya. Lapangan Burjani hingga belasan kantor pemerintah dijadikan titik kantong parkir untuk jemaah haul Guru Sekumpul ke-20. Jemaah akan diberikan penanda khusus parkir jamaah. Sebanyak 12 titik kantong parkir untuk jamaah haul Guru Sekumpul ke-20 disiapkan di sekitaran lapangan Murjani, Banjarbaru. Lapangan Murjani hingga perkantoran jadi kantong parkir bagi jamaah haul Guru Sekumpul yang datang dari berbagai daerah. Sistem pengaturan parkir yang lebih terstruktur dan aman untuk memudahkan jamaah dalam menemukan kendaraan mereka setelah acara. Pengelola kantor parkir memberikan tanda khusus pada setiap kendaraan yang diparkir. Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dishub Banjarbaru, Rajia Nur Yahya Lukmana mengatakan, setiap jamaah yang memasuki area parkir akan menerima tanda khusus berupa stiker yang terhubung dengan area parkir tertentu. Tanda tersebut akan diberikan pada kendaraan dan dicatat oleh petugas. Hal ini bertujuan agar jemaah tidak kesulitan saat akan kembali ke kendaraan mereka setelah acara haul yang berlangsung hingga malam hari. Kita akan berikan penanda nanti. Nanti kita akan berikan penanda, misal bukan karcis ya, tapi semacam stiker atau spanduk nanti yang menitipkan kendaraan di titik kantong parkir ini akan kami beri penanda nantinya, entah berupa stiker atau spanduk. Yang jelas bukan karcis ya. Kalau karcis kan kita harus ada uangnya, nggak ada karcis yang melampirkan ini gratis. Cuma nanti kita mungkin dalam berupa penanda nanti, entah stiker atau spanduk. Ada yang satu, ada yang dua. Jadi menyesuaikan dengan luasnya kantong parkir tersebut. Kalau memang seperti contoh Setdako dengan luasan seperti tersebut ya tidak menutup kemungkinan tidak hanya 2, bisa 3 personil yang kita tempatkan. Dan kemudian contoh lain di lapangan Murjani, tidak mungkin cuma 1-2 orang, bisa jadi ada 4 nanti. Adapun 12 titik kantong parkir lain yang disiapkan untuk parkir kendaraan jemaah haul seperti kantor BPN Banjarbaru, kantor Badan Standarisasi dan Instrumen Pertanian Kalsel, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Kemudian ada kantor Disduk Capil Kalsel, BKD Kalsel, Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, BPPRD Banjarbaru, Dinas Perdagangan Banjarbaru. Dan terakhir ada Dispora Budpar Banjarbaru, MPP Banjarbaru, Diskom Info Banjarbaru, dan Setdako Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan menggratiskan layanan bus Trans Banjar Bakula di semua koridor selama 7 hari. Dimulai 1 hingga 7 Januari 2025. Hal ini guna mendukung kelancaran haul ke-20 Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kabar gembira dengan digratiskannya layanan bus Trans Banjar Bakula disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi. Digratiskannya layanan yang dimulai pada 1 hingga 7 Januari mendatang di semua koridor ini merupakan bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan haul yang akan berlangsung pada 5 Januari nanti dengan kemudahan akses jamaah menuju lokasi haul. Pada haul Aba Guru Sekumpul ke-20 tahun 1446 Hijriah ini dapat memberikan layanan yang maksimal untuk jamaah maupun masyarakat yang ingin menggunakan angkutan massal. Jadi pada tanggal 1 Januari sampai dengan 7 Januari 2025 ini Bapak Gubernur memerintahkan untuk memberikan tarif gratis kepada masyarakat yang menjadi jamaah haul dan masyarakat umum yang ingin menikmati layanan angkutan massal perkotaan Trans Banjar Bakula. Meski dibebaskan dari biaya, masyarakat pengguna tetap diminta melakukan tapping kartu elektroniknya. Hal ini dilakukan untuk pemantauan jumlah penumpang dan menjaga kualitas layanan transportasi selama sepekan dalam kegiatan haul Guru Sekumpul. Pemerintah daerah Kabupaten Tapin akan berikan vitamin kepada para relawan rest area. Ini dilakukan agar para relawan yang membantu jemaah dapat selalu sehat saat melayani jemaah yang melintas di Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin menjadi salah satu gerbang para jemaah yang melintas untuk mengikuti kegiatan 5 Rajab di Sekumpul Martapura.
Untuk itu, pemerintah daerah akan memberikan bantuan vitamin dan obat-obatan kepada para relawan di rest area di Kabupaten Tapin yang berjumlah 76 rest area. Ini dilakukan agar para relawan yang membantu jemaah dapat selalu sehat dan dapat melayani jemaah yang melintas dengan baik. Ketua DPRD Tapin, Ahmad Ridwan Syah mengatakan, pemberian vitamin ini menjadi salah satu usulan para relawan, terlebih saat ini musim penghujan, sehingga fisik para relawan perlu dijaga. Kita sudah mintakan supaya dimaksimalkan kepada Dinas Kesehatan. Kebetulan tadi ada Kepala Dinas Kesehatan agar supaya dimaksimalkan membantu atau mensupport obat-obatan, terutama vitamin, guna memenuhi atau membantu kegiatan para relawan. Dalam artian mereka pastinya fisik akan terkuras habis, jadi tidak ada salahnya dengan dibantu vitamin supaya menghindari penurunan kesehatan atau penurunan stamina. Kapolres AKBP Jimmy Kurniawan mengimbau kepada relawan rest area agar selalu menyesuaikan situasi pada saat meminta jemaah untuk beristirahat. Kendalanya kadang-kadang relawan ini saking semangatnya, silakan Pak, silakan mau istirahat. Motor jadi mobilnya yang kekapan. Nah, mudah-mudahan kami sudah himbau juga dari Salantas, para Kapolsek, rekan kita nanti dari anggota yang di depan untuk memberi himbauan pada relawan ini. Kalau memang nggak mampu lagi, tolong dilewatkan dulu relawannya, jangan mengganggu jalan. Itu sih lebih pentingnya. Untuk saat ini, jemaah dari Kalimantan Timur sudah mulai melintas di Kabupaten Tapin. Dan diperkirakan puncak kedatangan jemaah pada hari Sabtu dan Minggu nantinya. Puluhan pegawai kantor Kemenak Tapin bersihkan beberapa tempat ibadah. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 dan juga untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah haul yang beristirahat. Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025, Kantor Kemenak Kabupaten Tapin gelar bakti sosial membersihkan beberapa tempat ibadah di Kabupaten Tapin. Khususnya tempat ibadah yang dibersihkan merupakan yang nantinya akan digunakan jemaah haul yang singgah di Kabupaten Tapin untuk beristirahat maupun beribadah. Dengan harapan tempat ibadah yang bersih dapat memberikan kenyamanan bagi para jemaah yang datang. Kepala Kantor Kemenak Tapin, Najwa Nor, mengatakan ada beberapa tempat ibadah yang dibersihkan mulai dari dalam masjid hingga halaman. Ada di kantor Kemenak Tapin. Alhamdulillah berjalan lancar. Insya Allah hari ini akan melaksanakan aksi kebersihan di 2 tempat ibadah. Jadi di sini insya Allah nanti selanjutnya akan dilaksanakan juga aksi kebersihan di Musala Datu Sanggul di Kementerian Pertanian. Berharap nantinya para jemaah haul yang datang ataupun singgah di Kabupaten Tapin merasa nyaman. Terlebih Kabupaten Tapin menjadi salah satu pintu gerbang bagi jemaah Banua Lima dan Kalimantan Timur. Untuk membantu jemaah haul yang melintas di Kabupaten Tapin, pemerintah daerah siapkan 5 fasilitas kesehatan di sepanjang jalur jemaah. Posko kesehatan ini akan selalu siap selama 24 jam hingga tanggal 7 Januari 2025. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan para jamaah haul yang berangkat untuk menghadiri haul guru sekumpul, pemerintah daerah siapkan 6 fasilitas kesehatan yang siaga selama 24 jam. Fasilitas kesehatan yang disiapkan merupakan 5 puskesmas, yakni Puskesmas Lok Paikat, Banua Padang, Tapin Selatan, Binuang, dan Margasari, serta 1 RSUD Datu Sanggul. Fasilitas kesehatan yang disiapkan merupakan vaskes yang dilalui oleh para jamaah haul. Kepala Dinas Kesehatan Tapin Alfian Yusuf mengatakan, untuk tenaga medis yang disiapkan selain di puskesmas dan rumah sakit, pihaknya juga menempatkan 1 atau 2 orang tenaga medis di setiap rest area.
menyiapkan puskesmas untuk di masing-masing puskesmas untuk standby, sehingga di IGD itu ada jadwal dari mereka untuk standby di posko itu. Jadi kalau ada kejadian di jalur, jadi setiap seperti misalnya posko-posko yang untuk haul yang dari masyarakat itu kita tempatkan paling tidak 1 atau 2 orang tenaga kesehatan untuk memberi informasi. Penjabat Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin, meminta kepada tenaga medis selama kegiatan haul agar dapat selalu siap apabila ada kejadian di Kabupaten Tapin. Harapan yang kita sampaikan yang dilewati oleh para jemaah. Misalkan ini di Ayani ini kan Bapaikat, kemudian juga Pondok Padang, bisa di Binuang, Barangan, kemudian di Rambakasari, itu penuhnya semua puskesmas itu siap lah untuk tahun kemarin. Sampai tanggal berapa Pak untuk persiapan? Harapan kita H+2 lah. Jadi itu kemungkinan jemaah sudah mulai berkurang yang siap. Untuk fasilitas kesehatan bagi jemaah haul nantinya akan siaga dari tanggal 2 Januari hingga 7 Januari 2025. Para jemaah juga diimbau apabila mengantuk atau merasa kurang enak badan, dapat beristirahat di rest area ataupun di fasilitas kesehatan yang telah disediakan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu safir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Komitmen peduli terhadap kemajuan UMKM di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel kembali salurkan bantuan gerobak usaha program Rombong Barakah. Bantuan ini merupakan hasil pengumpulan zakat infak dan sedekah dari para pegawai Bank Kalsel. Bantuan gerobak usaha dari program Rombong Barokah ini disalurkan Bank Kalsel ke pelaku usaha kecil yang punya semangat besar dalam mencari nafkah. Dalam penyaluran kali ini total ada 4 gerobak bantuan yang diberikan, terdiri atas gerobak untuk usaha gorengan hingga pentol keliling. Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin menyatakan program bantuan ini dilakukan secara berkelanjutan yang dikumpulkan dari zakat, infak maupun sedekah para karyawan. Dengan program ini, Bank Kalsel berharap pelaku usaha kecil bisa memiliki sarana usaha yang layak sehingga bisa mendukung perputaran roda ekonomi. Di awal tahun 2025 ini kami kembali menyalurkan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah pegawai dalam bentuk rombong barokah. Hari ini 4 rombong yang kami serahkan di wilayah Banjarmasin. Saat ini dari kantor cabang kami, 2 dari
kantor cabang pembantu di Tutamol, kemudian 1 unit dari KCS Banjarmasin dan 1 unit dari Pijat. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa membawa usahanya lancar, bisa meningkatkan dan mudah-mudahan juga bisa kami bantu dengan fasilitas pinjaman atau pembelian yang lain yang bisa membantu perekonomian dan pergerakan ekonomi yang lebih baik lagi. Kira-kira kurang lebih 2 minggu. Dengan bantuan ini gimana Pak? Alhamdulillah kami sangat terbantu, insya Allah. Terima kasih banyak. Gerobaknya bagus gitu. Dalam penyalurannya, Bank Kalsel memastikan bantuan diterima UMKM yang membutuhkan karena dilakukan lewat prosedur seleksi dan survei lapangan. Sepanjang 2024 sendiri total sudah ada puluhan gerobak usaha dengan nilai ratusan juta rupiah yang diberikan kepada UMKM. Pemirsa, wisuda tidak hanya menjadi momen istimewa, namun juga bagi pemilik usaha buket dan bunga, kini menjadi momen yang menjadikan cuan, yaitu dengan menjajakan ragam buket bunga, uang, serta bentuk lain sebagai tanda atas pencapaian akhir di bangku kuliah. Jajaran ragam buket bunga, uang, serta kreasi lainnya ini menjadi pemandangan biasa saat momen wisuda. Tak hanya di gedung, hotel, serta aula kampus. Keberadaan para pengrajin buket ini hampir dijumpai di setiap event spesial. Iza salah satunya. Bersama kedua saudaranya, ia menawarkan ragam buket sebagai hadiah bagi para wisudawan. Berawal dari coba-coba di era Covid, hingga kini usaha yang ia rintis bersama dengan dua saudara lainnya ini terus berkembang. Setiap momen kegiatan, baik wisuda, perpisahan, atau momen istimewa lainnya, menjadi momen berharga yang menjadikan cuan. Sehingga tak hanya di home store secara online dan offline saja melayani pelanggan, namun juga kini secara mobile menjajakan ragam buket pilihan. 2024, 4 tahunan. Kenapa jadi ada ide untuk menjual ini di momen-momen kayak ada graduation dan lain-lain ini? Kenapa jadi idenya tercetus dari mana? Awalnya kan melihat ya kayak sidang tuh rame banget bikin buket-buket gitu, terus kayaknya ini jadi peluang gitu. Jadi kita coba bikin, kita lihat buku, nah jadinya akhirnya jadi usaha. Awalnya teman-teman dulu tuh yang beli, terus kita buka IG kan, nah baru luas jangkauan online-nya. Dalam 1 bulan berapa kali event yang bisa diikutin? Kalau dalam 1 bulan lah, tergantung sih kayaknya. Sudah di kan kadang 1 bulan tuh kayak di rumah tuh ada 2 kali misalnya, terus di lain-lainnya 3 kali. Tapi lumayan nggak? Lumayan, alhamdulillah. Lumayan. 1 kali event ini bisa berapa piece yang terjual? Paling banyak tuh 70-an bisa. Ya, tapi ada juga sepinya. Dalam setiap momen, keuntungan yang berlipat Iza dapat. Dengan terjualnya puluhan buket yang ditawarkan dengan harga bervariasi. Mulai dari 15 hingga ratusan ribu rupiah. Kalimantan Selatan tidak hanya dikenal dengan kekayaan budaya, namun juga kuliner tradisional. Salah satunya adalah wadai cincin. Rasa manis dan teksturnya yang unik membuat camilan satu ini tetap lestari dan jadi oleh-oleh yang tidak boleh dilewatkan. Sebuah warung kecil beratapkan terpal di pinggir Jalan Ahmad Yani, kilometer 16 Gambut, Kabupaten Banjar, menjadi saksi lestarinya tradisi kuliner lokal. Warung ini menyajikan kue yang dalam bahasa Banjar disebut wadai cincin. Kue yang terbuat dari tepung beras, gula merah, dan telur bebek. Kue ini menyuguhkan kombinasi tekstur krenyes di luar dan lembut di dalam saat disantap. Meski punya cita rasa yang khas, harga kue cincin terbilang ramah di kantong. Untuk 20 biji hanya dibanderol Rp10.000. Dari usaha ini, penjual mampu meraup cuan berkisar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 pada akhir pekan. Kalau 5 literan dapat aja kadang ya 500-an lah. Sunyi bang. Sunyi posisi rame tuh kadang hari Minggu bang dapatnya. Sejuta. Dapat 10 literan gitu lah. Tidak hanya tekstur dan rasa yang khas, proses pembuatannya juga cukup unik. Berbeda dari kue gorengan biasa yang menggunakan saringan gorengan, pembuatnya justru menggunakan kayu kecil untuk mengangkat kue dari minyak panas.
Cara ini dilakukan untuk menjaga tekstur dan bentuk kue agar terjaga dengan sempurna merupai cincin. Kini, wadai atau kue cincin tak hanya jadi camilan, namun juga oleh-oleh khas yang menggambarkan kuliner tradisional Kalimantan Selatan. Pemirsa, Kalimantan Selatan memiliki banyak situs cagar budaya, salah satunya Candi Agung yang terletak di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Candi ini berusia ratusan tahun dan ramai dikunjungi oleh wisatawan setiap harinya. Berikut kita ikuti perjalanan reporter kami, Lani Wardana. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wisata bersejarah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, namanya adalah Candi Agung Amuntai. Ini merupakan wisata situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kita akan melihat langsung bagaimana keunikan dan juga bagaimana Candi Agungnya. Seperti apa? Terus ikuti saya. Let's go! Candi Agung Amuntai, wisata bersejarah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di Kota Amuntai. Untuk masuk ke wisata ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 saja per orangnya. Wisata ini bisa dikunjungi oleh para wisatawan setiap hari, dari pagi hingga sore hari. Para wisatawan bisa menikmati banyak spot di sini, mulai dari spot religi hingga spot yang kaya akan informasi sejarah, bahkan melihat langsung benda-benda bersejarah yang ada di candi ini. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di halaman atau area situs Candi Agung Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di situs cagar budaya ini, para wisatawan bisa berkunjung dan melihat langsung berbagai macam tempat yang unik dan juga penuh dengan sejarah. Seperti misalnya cagar budaya berupa Candi Agungnya, ada museum juga yang berisi tentang atau benda-benda yang berhubungan dengan Candi Agung zaman dulu. Ada juga telaga darah dan juga ada situs tiang Mahligai Putri Junjung Buih dan pertapaan Pangeran Suryanata. Candi Agung Amuntai merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika pada abad ke-14 Masehi. Candi Agung diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Bahan material Candi Agung ini didominasi oleh batu dan kayu yang masih sangat kokoh. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung yang ada di situs cagar budaya Candi Agung Amuntai ini. Halo Mas Rian. Halo Kak. Dari mana nih Mas Rian? Dari Amuntai sih. Oh dari Amuntai ya? Iya betul. Oke, warga asli Amuntai. Ini Mas Rian kesini biasanya ngapain? Udah berapa kali kesini? Awalnya ngapain di sini kita sering ada buat berkunjung sama buat sambil lihat-lihat wisata yang baru di sini juga, sama menikmati suasana di Candi Agung. Nah Mas Rian, adakah harapan untuk situs Candi Agung Amuntai ini ke depannya? Bagaimana? Kalau harapan saya pribadi, semoga Candi Agung Amuntai bisa tetap dijaga dengan sejarahnya juga, sama dengan keamanannya juga, jadi membuat masyarakat untuk berkunjung di sini lebih nyaman dan lebih menikmati. Oke, terima kasih banyak Mas Rian. Ya, sama-sama. Lancar selalu ya, Iya. semuanya sehat selalu juga. Iya, Nah pemirsa, itu dia keseruan kita mengulik dan juga melihat langsung bagaimana situs cagar budaya Candi Agung Amuntai yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan ini. Gimana? Keren gak? Keren banget ya pastinya. Dan demikian cerita pagi kali ini, dan sampai jumpa di cerita pagi berikutnya. Dadah! Informasi seputar Kalimantan akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Borneo. Kami awali dari Kalimantan Barat, pemirsa. Warga Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, menyambut pergantian tahun baru dengan menggelar acara sholawat akbar yang penuh hikmat. Kegiatan ini merupakan inisiatif masyarakat setempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sekaligus menjadi ajang syiar agama. Acara Sholawat Akbar ini disambut antusias masyarakat, tidak hanya dari Kelurahan Tambelan Sampit, tetapi juga dari daerah sekitar. Kurang lebih 1.000 jamaah berkumpul duduk di sepanjang waterfront untuk mengikuti rangkaian sholawat yang dipimpin sejumlah tokoh agama setempat. Ketua Panitia Al-Amin menjelaskan tujuan dari kegiatan ini mengajak dan mengingatkan umat Islam agar malam pergantian tahun sekaligus malam 1 Rajab 1446 Hijriah tidak hanya diisi dengan perayaan duniawi, tetapi juga dijadikan momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Amin, sholawat akbar ini juga menjadi bentuk syiar agama agar perayaan tahun baru lebih positif dan memberikan manfaat spiritual. Alhamdulillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan momen malam tahun baru ini bertepatan pada malam 1 Rajab. Sepanjang tahun malam inilah malam momennya Hijriah. Kita mensiarkan terkait agama kita Islam dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berselawat, lebih terkhususnya untuk di Kampung Tambelan Sampit. Al-Amin berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilestarikan pada malam-malam besar Islam lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terus memperkuat tali silaturahmi dan keimanan melalui tradisi keagamaan yang positif. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Entikong berikan coklat bagi pelintas batas perdana awal tahun 2025. Aktivitas perlintasan orang awal tahun 2025 sudah berjalan normal pasca Nataru. Aktivitas pelintasan orang dan kendaraan melalui PLBN Entikong sudah berjalan normal awal tahun 2025 dan belum meningkat signifikan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Entikong Henry Dermawan Simatupang mengatakan, sebagai bentuk apresiasi kepada pelintas batas perdana awal tahun 2025, diberikan coklat baik di pintu kedatangan maupun keberangkatan ke luar negeri. Coklat mewakili bentuk kecintaan petugas imigrasi kepada warga Kalimantan Barat dan perbatasan yang melintasi PLBN di hari pertama setelah libur Nataru. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Entikong memberikan apresiasi berupa coklat cinta kasih kami kepada pelintas yang pertama datang, baik keberangkatan juga, kita memberikan sebuah bingkisan berupa coklat, itu dari kantor imigrasi berupa cinta kasih kami kepada masyarakat. Kakanim Kelas 2 TPI Entikong Henry Dermawan Simatupang mengatakan, Imigrasi Entikong akan terus meningkatkan pelayanan bagi pelintas batas dan melakukan pengawasan dan pengamanan untuk memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban TPPO. Kita beralih ke Kalimantan Tengah, pemirsa. Pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya untuk meningkatkan angka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satunya, masyarakat bisa mengetahui jumlah tagihan dan membayarnya dari rumah. Pajak bumi dan bangunan salah satu penyumbang terbesar penerimaan asli daerah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya, angka kepatuhan masyarakat Kota Palangkaraya tahun 2024 per tanggal 17 Desember baru mencapai 50% dari target yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan berbagai upaya meningkatkan angka kesadaran masyarakat, antara lain melalui akses website yang bisa diakses dari rumah, sekaligus membayar melalui mobile banking beberapa bank daerah dan swasta. Jumlah wajib pajak PBB di Kota Palangkaraya berdasarkan jumlah SPPT PBB yang tercetak di tahun 2024 kurang lebih 95.000 lembar, hampir mencapai angka 100.000. Ini dikarenakan memang BPPRD terus melakukan update data PBB sehingga jumlahnya setiap tahun bertambah. Seiring dengan perkembangan kota, bertambahnya jumlah perumahan di kawasan Kota Palangkaraya. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui BPPRD melakukan upaya yang cukup insentif dalam hal penagihan PBB. Misalkan secara rutin kita melakukan kegiatan ngaliling lewo. Ini adalah program dari pemerintah Kota Palangkaraya. Kami melakukan jemput bola di beberapa kawasan perumahan
untuk mendekatkan diri kami agar masyarakat tidak jauh dalam membayar PBB. Selain itu, kami juga memberikan pilihan tempat pembayaran. Beberapa bank kita kerjasamakan selain Bank Kalteng, BRI, BNI, dan kantor pos. Nah, sehingga tidak ada lagi alasan untuk wajib pajak merasa susah membayar pajak, padahal secara online sudah bisa dilakukan. Dan wajib pajak pun untuk mengetahui jumlah tunggakan PBB, kita sudah siapkan link yang bisa diakses masyarakat untuk mencetak sendiri SPPT dan mencetak jumlah tagihan pembayaran, sehingga tidak perlu lagi harus menunggu SPPT PBB dari kelurahan. Memang walaupun setiap tahun kita cetak dan kita drop di kantor lurah, tapi masyarakat kita upayakan untuk bisa lebih canggih lagi untuk mencetak SPPT-nya sendiri. Supaya apa? Supaya menghindari denda PBB. Kasubdit Pelayanan PBB dan BPHTB Heri Purwanto menambahkan, diharapkan melalui berbagai upaya kemudahan yang diberikan ke masyarakat untuk berpartisipasi membayar pajak, bisa meningkatkan angka kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, yang dana dihimpun dan pemanfaatannya dari dan untuk masyarakat Kota Palangkaraya. Nur Faizin dan Catur Anto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Tuntas sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Halim mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.